Hello there. Di video kali ini kita ngebahas mouse gaming lagi. Nah, kali ini datang dari Sades, yang dimana mereka baru aja ngeluarin mouse gaming terbaru. Cukup menarik apa yang mereka tawarkan, dan katanya sih ini cukup berbeda dari mouse gaming yang udah pernah ada atau yang udah pernah dikeluarkan oleh Sades. Penasaran apa aja yang berbeda dari mouse gaming terbarunya ini? Dan ya, langsung aja kita mulai videonya. Inilah dia Sades S40 atau kita bisa sebut aja Sades Void. Dan untuk harganya, mouse ini dibanderol di harga 200 ribuan aja. Nah, berbeda dari mouse gaming yang udah pernah dikeluarkan oleh Sades, mouse gaming yang terbarunya ini datang dengan tampilan yang lebih fresh. Sades Void ini tersedia dalam dua varian warna, hitam dan juga putih. Dan yang gue pegang sekarang adalah varian warna putih. Well, walaupun varian warnanya putih, sebenarnya hanya bagian top covernya aja yang berwarna putih dan selebihnya hitam. Dan ini adalah hal yang cukup baru ya dari Sades. Ini kelihatan fresh banget karena mouse Sades yang sebelum-sebelumnya itu kalau tidak warnanya hitam, ya warnanya black. Jadi melihat hal yang berbeda dari mouse yang satu ini sangat menarik bagi gue pribadi. Dan pada Sades Void ini juga terlihat ya kalau Sades mulai menggunakan logo terbaru pada produknya. Dan ini kelihatan garang banget. Jujur keren sih menurut gua. Lalu untuk bagian gripnya, ini terdapat 3 aksen garis yang membuat mouse ini terlihat lebih elegan. Nah, mouse ini menggunakan shape ambidex dengan dimensi ukuran yang cukup besar sebenarnya, tapi untuk gua sih ini pas banget di tangan. Dan gua sebagai pengguna style palm grip merasa ini cukup nyaman. Nah, gue nggak bisa bilang hal yang sama ya untuk pengguna style claw atau fingertip karena ya mouse ini kayaknya ukurannya cukup besar untuk pengguna style tersebut. Tapi kayaknya untuk fingertip emang nggak, claw mungkin masih bisa lah ya. Tapi ya perhatikan aja untuk dimensinya. Nah, Sades Void ini punya build quality yang lumayan bagus untuk mouse dengan harga 200 ribuan. Cukup solid dan juga kokoh. Untuk bobotnya ini masih berada di angka 100-an. Bukan mouse yang terbilang ringan untuk waktu-waktunya sekarang, tapi gue pribadi sih ini bisa dikatakan ringan karena ya cukup seimbang untuk pergerakannya. Nah, kalau ditanya hal yang nggak gue suka pada mouse ini, jawabannya adalah kabelnya. Ini menggunakan braided dan ini lumayan tipis. Oke ya kualitinya, tapi ini kaku banget dan hal tersebut sangat mengganggu gua. Selebihnya sih aman ya, untuk mousepad-nya juga udah bagus, cukup lebar di bagian belakang jadi pas gliding ini lancar jaya. Jadi secara penggunaan ini mah oke-oke aja. Nah, Sades Void ini menggunakan Huano Swiss dengan lifespan 10 juta kali klik. Untuk klik force-nya sedang-sedang aja, gak berat dan gak ringan. Untuk connectivity hanya wired only dengan panjang kabel 1,8 meter. Oke, untuk bagian dalamnya, Sades Void ini menggunakan sensor PMW 3325, resolusi up to 10.000 dpi, tracking speed 100 fps, acceleration 20G, dan juga frame rate up to 6000 fps. Dan juga polling rate-nya sampai 1000 Hz. Untuk penggunaan gaming kompetitif ini udah oke banget. Gue sih paling cuman harus beradaptasi tuh sama kabelnya yang tadi gue mention ya. Dan kayaknya salah satu solusi untuk menghindari kakunya mouse ini kayaknya harus menggunakan yang namanya mouse bungee. Oh ya, satu hal lagi yang menarik dari mouse yang satu ini adalah satu tombol di bagian dasarnya. Dan gunanya ini untuk menggonta-ganti mode RGB secara langsung. Jadi nggak perlu ribet tuh untuk ke softwarenya dulu baru diganti RGB-nya. Tapi ya kalau misalnya emang lebih nyaman ke software ya silakan aja. Karena softwarenya juga udah lumayan oke ya. Walaupun awalnya gue sempat bingung sama UI desainnya. Tapi ya cuman awal-awalannya aja. Dan selain mengatur RGB lighting, untuk men-setting yang lainnya pada software yang satu ini sudah sangat lengkap. Setting makro, menentukan DPI, menentukan sensitivity, dan pengaturan polling rate dan juga profile pun disediakan juga. Jadi sangat lengkap. Yikes. Dan itulah dia review dari Sades Void. Nah, bagaimana menurut kalian? Dengan harga sekitar 200 ribuan, kayaknya mouse gaming ini cukup worth it lah untuk didapatkan. Build quality-nya lumayan oke. Untuk
ringan enggaknya sih gue nggak tahu ya, lu pada gimana. Tapi kalau gue idealnya itu masih di 80 gram. 100 gram sih sebenarnya gue tetap pakai mouse-nya sih, tapi bukan untuk gaming karena udah termasuk yang berat. Tapi pas nyobain ini sih nggak terlalu masalah karena untuk mousepad-nya juga ini lumayan licin dan smooth pergerakan gue. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak di harga segini? Terutama sih tampilannya ya. Walaupun berbeda sedikit dari yang udah ada, ini cukup fresh dan cukup suka gue. Gue sih berharap ada yang versi wireless dari mouse gaming yang satu ini. Ya, kita tunggu aja apakah Sadas akan mendengarkan omongan gue ini atau tidak. Dan ya, kalau misalnya kalian ada yang ingin disampaikan pada mouse gaming yang satu ini, langsung aja sampaikan di kolom komentar. So ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang, kalian bisa koreksi aja nanti di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Paki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.